Mungkin katanya jam 4 lah pulangnya, mungkin panggung belum beres. Nah setelah jam 4 juga dia belum pulang juga katanya.
Kemalaman kawan-kawan, aduh, bukannya ini sudah mau adzan isya. Oke kawan-kawan, jadi kita buka puasa dulu ya, karena ini kemalaman, ini sudah mau adzan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara ya. Nah, ini kok lampu dari bawah ya. Perasaan tadi di atas lah ini lampu, kok ada di bawah di sini. Apa salah naruh, lupa naruh maksudnya. Inilah, kita fokus makan dulu aja ya, karena saya lapar lah. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mirwan Nur Ali. Nah, jadi seperti biasa saya akan melakukan solo camping lagi ya. Dan malam ini lokasinya di sini saya, dan alhamdulillah malam ini sudah selesai semuanya. Dari pertama mendirikan tenda, bikin api unggun, dan buka puasa juga. Walaupun kemalaman saya buka puasanya hampir jam 7, hampir adzan isya lah ya. Nah, jadi kenapa saya memilih lokasi ini? Karena saya mendapatkan informasi tentang lokasi ini. Jadi dulunya itu lokasi ini pernah dibikin pembuangan mayat ya, satu mayat lah, bukan banyak ya, mungkin apa ya disebutnya, bukan pembuangan lah, pernah ada yang buang mayat ke sini maksudnya, tapi itu dibuangnya bukan sama satu orang tapi rame-rame gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi di perkampungan sini dulunya pernah ada salah satu dukun santet wanita katanya. Nah, jadi dia itu mempunyai
ilmu santet lah, malah sering katanya menyantet orang, malah pernah ada yang melihat gitu. Namun dukun santet itu sakti lah, dia kebal senjata, kebal apapun. Nah, singkat ceritanya, jadi si dukun santet itu, si dukun wanita itu meninggal. Dia meninggal, lalu katanya diuruslah sama warga-warga, dan katanya jasadnya itu seperti gak diterima sama tanah lah. Jadi setiap gali kuburan katanya, setiap gali kuburan pasti mendapatkan batu besar lah. Misalkan di sini kuburan lah ya, kita gali kuburan untuk pemakaman lah ya, baru mungkin 1 jengkal katanya pasti ada batu, terus pindah ada batu, pindah ada batu, karena batunya besar gak bisa dipaksain lah katanya. Dari pertama juga kalau batunya kecil bisa dipaksain atau dicongkel atau gimana ya. Udah 4 kali pindah lubang kayak gitu terus. Jadi si batunya itu kayak apa ya, kayak lantai lah katanya, gak bisa dipaksain gitu. Nah, jadi warga-warga memutuskan lah semuanya untuk membuang mayat dukun santet wanita itu, karena dipaksain juga percuma katanya. Jadi apa, warga-warga itu menggali kuburan dari pagi sampai jam 3 sore, tidak ada hasilnya sama sekali gitu terus katanya, seperti tanah itu tidak mau menerima jasa dia katanya kayak gitu. Lalu sama warga semuanya diputuskan lah ya untuk dibuang ke lokasi ini. Itu kejadiannya udah lama, sekitar 25 tahun katanya. Nah, singkat cerita, tidak lama kejadian itu dibuanglah mayatnya ke sini katanya ya. Kan di sebelah atas mungkin sekitar 100 meter lah ada jalan. Jadi jalan itu menuju perkebunan dan ada juga menuju ke perkampungan sebelah katanya. Nah, pernah ada 2 orang katanya lewat pas mau senja, pas mau maghrib lah, melihat nenek-nenek si dukun itu katanya di sini. Dia menangis katanya. Jadi si 2 orang itu langsung lari, soalnya kaget lah, karena ingat gitu bahwa nenek itu sudah meninggal. Lalu katanya ada lagi 5 orang yang mau apa, mau ke kebun. Itu pagi-pagi, jadi dia itu mau bekerja lah di kebun ya, bukan kebun milik sendiri-sendiri, tapi mau kerja di salah satu orang. Jadi yang 5 itu bekerja gitu, dia berangkatnya jam 6 pagi. Nah, jadi pas apa, pas sebelah sini mungkin sekitar jam setengah 7 katanya, dan mereka juga yang berlima melihat ya, dan si nenek itu menangis dan minta tolong katanya. Lalu yang lima orang itu tidak banyak pikiran, langsung pada lari juga katanya, bahkan kerjanya tidak jadi. Nah, jadi ada yang nyuruh salah satu subscriber saya di sini, kalau emang berani kamu coba aja ke situ katanya. Nah, alhamdulillah malam ini saya sudah datanglah ke sini, dan insya Allah saya akan bermalam mungkin sampai sebelum subuh lah. Sebelum subuh saya pasti pulang ya, dikarenakan sama perkampungan dari sini mungkin sekitar 1,5 kilo lah ya, jadi bisalah keburu pulang buat sahur gitu. Dan mudah-mudahan malam ini saya jackpot dan sosok dukun wanita itu muncul lah ya, mudah-mudahan ya. Oke, jadi saksikan sama-sama benar atau tidak gitu.
Jelas loh, jelas banget ini, serius. Ada yang ketawa loh. Ini bukan salah dengar, saya nggak salah dengar sama sekali. Ada yang ketawa loh barusan. Halo? Nggak salah dengar saya nggak salah dengar barusan. Ada yang ketawa loh, serius. Halo? Jelas banget loh suaranya. Halo? Jelas banget tuh suaranya. Oh iya kawan-kawan, jadi saya tuh lupa belum cerita satu lagi, karena ini kejadiannya belum lama sih ya. Ada cerita eh, di belakang tenda ini yang saya dirikan tenda di sini. Di belakangnya kan ada pohon bambu, jadi di situ ada bekas yang menebang bambu ya. Ini kejadiannya baru 1 minggu katanya. Nah, jadi kan yang menebang bambu itu yang suka jualan lah, jualan bambu. Misalkan sekarang ngambil bambu terus dikumpulin terus dikirim gitu, misal ke Jakarta atau kemana gitu. Berjalan di belakang. Astagfirullahaladzim. Sumpah kaget, sumpah. Astagfirullahaladzim. Bisa jatuh. Kok bisa jatuh loh? Padahal tadi ini ditancapin loh, serius. Kaget sumpah. Kira itu apa yang jatuh? Takutnya pepohonan doang sih yang tumbang gitu. Anjrit. Untung gak jantungan gua. Aduh. Sini loh tadi. Kayak gini tadi loh. Nih. Astagfirullahaladzim. Kayak gini tadi. Nih. Saya gantungin. Kenapa? Ntar kok mau habis kayaknya nih batunya.
Anjir kaget sumpah. Oke, kawan-kawan, jadi saya sudah pasang kamera pantau di luar satu ya. Kaget loh, sumpah. Pas ini pas apa? Tiang lampu jatuh, tidak tahu itu mungkin ketebak angin atau gimana lah. Oh ya, saya belum beres ya tadi ceritanya. Jadi kejadiannya itu belum lama sih, sekitar 1 mingguan katanya. Jadi dia itu bisa dibilang tengkulak lah ya. Kalau di sini namanya tengkulak bambu gitu. Jadi dia itu menebang bambu di sini dan ditemukan sudah pingsan. Jadi si istrinya untungnya itu tahu gitu bahwa suaminya mau menebang bambu di lokasi ini. Nah, dia itu berangkatnya pagi katanya. Kan biasanya dia jam 3 sudah pulang ke rumah, mau menebang bambu di mana-mana juga. Karena kan dia kalau ada yang jual gitu sama dia pasti sama dia ditebang gitu. Jadi dia membeli dari petani lalu dia dikirimin gitu. Nah, waktu itu dia jam 3 belum pulang katanya. Dan istrinya mungkin katanya jam 4 lah pulangnya, mungkin tanggung belum beres. Nah, setelah jam 4 juga dia belum pulang juga katanya. Ditungguin lagi sampai jam 5 belum pulang juga. Jam 6 belum pulang juga. Akhirnya istri laporan lah sama keluarga yang lain, sama saudara-saudaranya. Dan untungnya si istrinya tahu gitu. Karena si suaminya bilang dulu bahwa mau menebang bambu di lokasi ini. Nah, sekitar Isya katanya jam tujuan lah Isya. Sama keluarganya dicek lah ke lokasi ini gitu. Pas dicek dia ditemukan bukan sudah eh, lagi berbaring gitu. Jadi keluarganya ngiranya dia itu tiduran gitu. Pas dibangun-bangun dia agak bangun gitu, ternyata dia pingsan dan singkat ceritanya dibawa pulang ke rumahnya. Setelah di rumahnya tidak lama dia sadar dan dia menceritakan kejadiannya karena kebetulannya itu dia menebang bambunya sendiri gitu. Biasanya kan sama pekerjanya yang lain 2 orang. Tidak tahu dia malah sendiri gitu. Nah, dia cerita pas sadar katanya pas lagi bersihin si bambu. Jadi si bambu itu ditebang dulu, setelah ditebang dibersihin ranting-rantingnya karena biar dibawanya enak gitu. Nah, pas
Pas dia bersihin rantingnya, ada yang megang pundaknya katanya. Pas dia lihat, dia kira kan siapa gitu. Pas dia lihat, ternyata sosok dukun perempuan itu katanya. Dan mukanya hancur dan bau busuk katanya. Dan dia juga ketakutan, mungkin kaget juga, lalu dia pingsan di tempat kayak gitu katanya. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Nah, tadi juga saya mendengar lah, seperti mendengar ada suara ketawa, tapi tidak tahu lah itu, tidak tahu salah dengar atau gimana, dan ada yang minta tolong juga. Nah, jadi malam ini saya sengaja lah bermalam di sini, mudah-mudahan lah ya mendapatkan fenomena atau eksistensi yang menarik. Oke. Oke, kawan-kawan, karena kan sudah malam juga, saya mau tidur aja lah. Kita tunggu sambil tidur aja, mudah-mudahan kamera yang di luar menangkap sesuatu atau apalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kencing lagi.